Belum, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah salib. Pertemuan antara keadilan dan kasih Allah. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah 1 Petrus pasal 3 ayat 18 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Sebab juga Kristus telah menderita sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kamu kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi telah dihidupkan menurut roh. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bayangkan sebuah ruang sidang di mana seorang penjahat baru saja dijatuhi hukuman mati atas kejahatannya. Tiba-tiba seorang pria yang sama sekali tidak bersalah, yang rekam jejaknya sangat bersih dan mulia, melangkah maju. Ia meminta kepada hakim untuk dieksekusi menggantikan penjahat tersebut dengan satu tujuan, agar si penjahat bisa pulang, diampuni, dan memulai hidup baru. Pertukaran ini terdengar mustahil di dunia nyata, tetapi itulah yang persis terjadi di salib Kristus. Dalam satu ayat yang singkat ini, Rasul Petrus merangkum keseluruhan inti Injil. Ada kontras yang sangat tajam di sini. Yesus adalah yang benar, suci tanpa dosa. Sementara kita adalah orang-orang yang tidak benar, berdosa, memberontak. Berdasarkan keadilan Allah, yang tidak benar harus dihukum terpisah dari Allah selamanya. Keadilan tidak bisa dibengkokkan. Namun, karena kasih Allah yang begitu besar, terjadi sebuah pertukaran agung di atas kayu salib. Yang benar secara sukarela menanggung hukuman mati yang seharusnya dijatuhkan kepada yang tidak benar. Mengapa Yesus rela melakukan itu? Petrus mencatat alasannya dengan indah, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kasih ingin memulihkan hubungan yang telah dirusak oleh dosa, dan hal itu hanya bisa terjadi jika tuntutan keadilan telah dibayar lunas. Kebenaran ini mengingatkan kita bahwa akses kita untuk bisa berdoa, beribadah, dan menyebut Allah sebagai Bapa adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Dulu ada tembok dosa yang memisahkan kita dari Allah. Tetapi tembok itu telah diruntuhkan oleh tubuh Kristus yang terpecah di salib. Karena Yesus sudah berkorban sedemikian rupa untuk membawa kita kepada Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar menikmati kedekatan itu? Jangan sia-siakan pengorbanannya dengan hidup menjauh dari Tuhan. Jadikan doa dan persekutuan dengannya sebagai prioritas utama, bukan sekedar rutinitas atau kewajiban belaka. Mari kita merenungkan sejenak. Apakah kita sudah benar-benar menghargai akses langsung kepada Bapa yang telah dibeli dengan darah Yesus? Apakah hidup kita hari ini mencerminkan seseorang yang ditarik mendekat kepada Allah, atau justru semakin menjauh darinya? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, betapa terharunya kami ketika menyadari bahwa Yesus yang benar rela mati bagiku yang tidak benar ini. Terima kasih
karena melalui salib itu keadilan-Mu ditegakkan dan kasih-Mu memulihkan hubungan kami dengan-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak menyia-nyiakan hak istimewa ini. Tariklah hati kami agar selalu rindu berada dekat dengan-Mu setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.